Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Al-Faiz. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang buku yang ditulis oleh Asrori Husman yang berjudul Filsafat Pendidikan Islam. Mungkin saya akan menjelaskan dari bab 1 sampai bab 4 saja. Oke, jadi pada bab pertama itu kita harus mengetahui filsafat pendidikan Islam. Sebelum kita beralih lebih jauh, kita harus mengetahui apa itu filsafat. Jadi perkataan filsafat itu berasal dari dua patah kata bahasa Yunani, ya, yaitu philos dan sophia. Secara etimologis, philos artinya cinta, sedangkan sophia artinya kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan atau kepemahaman yang mendalam lah, seperti itu. Pengertian filsafat menurut bahasa aslinya itu adalah cinta terhadap kebijaksanaan. Begitu. Jadi secara bahasa, filsafat berarti hasrat atau keinginan sungguh-sungguh akan kebenaran yang sejati atau kebijaksanaan yang sejati. Dengan kata lain, filsafat adalah ilmu pengetahuan tentang hakikat, ya, intisari atau esensi dari segala sesuatu, ya. Jadi begini, menurut Sidi Ghazalba itu filsafat adalah berpikir secara mendalam, sistematik, radikal, dan universal mengenai sesuatu, mencari tahu kebenarannya, intinya atau hakikat mengenai segala sesuatu yang ada. Mungkin kurang lebih seperti itu pengertian filsafat, ya. Oke, baiklah, setelah kita mengetahui pengertian filsafat, kita beralih ke bagian B, yang dimana itu ada pendidikan Islam. Pengertian pendidikan Islam lebih tepatnya, ya. Rangkaian kata pendidikan Islam ini bisa kita artikan berbeda-beda. Tapi di sini saya akan mengambil dua istilah, ya. Jadi istilah pertama itu pendidikan menurut Islam berdasarkan sudut pandang bahwa Islam adalah tentang ajaran, nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang ideal. Tentu saja yang berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah, ya. Istilah yang kedua itu ialah pendidikan dalam Islam. Jadi berdasar dari perspektif bahwa Islam adalah ajaran-ajaran sistem budaya dan peradaban yang tumbuh dan berkembang sejalan perjalanan sejarah umat Islam. Mungkin, ya, kurang lebih seperti itulah, ya. Jadi begini, Al-Syaibani itu mendefinisikan pendidikan Islam begini, jadi pendidikan Islam itu menurut dia proses mengubah tingkah laku individu seorang pendidik, ya. Maksudnya merubah itu dari segi dari segi kehidupan pribadinya, masyarakat,
maupun alam sekitarnya. Nah, mungkin seperti itu kurang lebih ya penjelasan pengertian pendidikan Islam. Jadi itulah tadi pengertian singkat tentang pendidikan Islam. Kita beralih ke bagian C, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi istilah filsafat pendidikan Islam mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis, yang sampai saat ini istilah kejelasan pendidikan Islam masih menjadi perdebatan, ya, masih didebatkan dalam konsep dan realitanya. Gini, jadi secara kelembagaan itu, khususnya di negara kita ya, di negara Indonesia, realitasnya itu pendidikan Islam kurang mempunyai tempat yang layak, ya. Yang layak, maksudnya yang layak di mana nih? Maksudnya itu yang layak di mata pemerintah, begitu. Nah, sedangkan kalau secara sosial, lembaga pendidikan Islam itu juga kurang mendapat kurang mendapat apresiasi. Padahal gini loh, maksudnya gini, seharusnya baiklah, itulah tadi penjelasan singkat ya tentang pendidikan Islam. Kita beralih ke bagian C, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam. Jadi istilah filsafat pendidikan Islam itu mengacu pada pengertian pendidikan Islam secara filosofis. Dia ke filosofis ya. Yang sampai ini istilah kejelasan pendidikan Islam itu masih menjadi perdebatan dalam konsep dan realitanya. Maksudnya gini, secara kelembagaan itu secara kelembagaan ya, khususnya di negara kita, di negara Indonesia, realitasnya itu pendidikan Islam kurang mempunyai tempat yang layak di mata pemerintah. Nah, gitu tuh. Ini secara kelembagaan ya. Nah, kalau secara sosial itu lembaga pendidikan Islam juga kurang mendapat apresiasi yang menggembirakan di kalangan masyarakat. Yang secara kualitatif itu, ya, secara kualitatif itu justru mayoritas Indonesia itu agama Islam. Tapi mengapa masyarakat itu memandang kayak gimana ya? Memang kurang menggembirakan sih. Iya betul. Jadi fenomena ini tentu mengundang keprihatinan. Tentu saja. Apa yang menjadi lembaga pendidikan Islam kurang apa ya? Kurang menjadi pendidikan yang utama di kalangan masyarakat Indonesia. Ya seperti yang tadi gue bilang, kita mayoritas agama Islam, tapi ya kurang diutamakan. Ya emang sepengetahuan saya emang banyak di luar sana, bahkan di Indonesia banyak sekali pendidikan agama Islam. Tapi bukan dari masalah itunya, bukan dari masalah sekolahnya, bukan dari masalah sekolah pendidikan agama Islam. Bukan. Tapi yang seharusnya kita pandang itu dari peserta didiknya. Nah, apakah peserta didik ini jika dimasukkan di sekolah pendidikan agama Islam itu akankah perilakunya seperti agama Islam atau malah sebaliknya? Nah, ini yang perlu kita perbaiki di Indonesia. Baiklah, kita akan lanjut di bagian D, yang dimana di sini ada ruang lingkup dan kedudukan filsafat pendidikan Islam. Jadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah sebuah masalah tujuan pendidikan, kurikulum pendidikan, metode, materi,
evaluasi, dan juga lingkungan pendidikan. Jadi masalah di atas ini, maksudnya masalah yang tadi ini tersusun dan dilatar belakangi oleh pendidikan agama, pendidikan Islam. Ya. Dengan kata lain, mengkaji filsafat pendidikan Islam itu apa ya? Itu seseorang akan diajak memahami konsep tujuan pendidikan, konsep pendidikan, konsep kurikulum, konsep metode, konsep materi, maupun menjadi konsep guru yang baik, konsep evaluasi juga, dan seterusnya yang dilakukan secara mendalam, tentunya ya, secara mendalam, sistematis, logis, radikal, dan universal, berdasarkan tuntunan ajaran agama Islam, yang pastinya berdasarkan dari Al-Quran dan As-Sunnah atau Al-Hadis ya. Mungkin dalam hubungan dengan ruang lingkup filsafat pendidikan, Islam ya, filsafat pendidikan Islam, Muhammad Arifin menjelaskan bahwa ruang lingkup pemikiran di atas bukanlah mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional pendidikan gitu, melainkan segala hal yang mendasari serta mewarnai corak sistem. Itu pemikirannya yang yang disebut filsafat itu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi secara makro itu yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah yang tercakup dalam objek material filsafat, yaitu mencari keterangan secara radikal mengenai Tuhan. Karena kita membahas tentang pendidikan agama Islam, ya. Baik itu Tuhan, mencari Tuhan, radikal mengenai Tuhan, manusia, dan alam yang tidak bisa dijangkau oleh oleh pengetahuan biasa. Seperti itu. Setelah kita mengetahui ruang lingkup filsafat pendidikan Islam, kita beralih ke bagian E, yaitu tujuan pendidikan agama Islam. Jadi menurut Al-Syaibani secara khusus menjelaskan tentang filsafat pendidikan Islam, yaitu menurut dia itu membantu para perencana dan para pelaksana pendidikan untuk membentuk suatu pemikiran yang sehat tentang pendidikan, dan juga menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam sebagai dasar dalam menentukan berbagai kebijakan pendidikan, dan juga menjadikan prinsip-prinsip ajaran Islam ini sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dalam pendidikan. Mungkin kurang lebih seperti itu tujuan filsafat pendidikan Islam. Kita akan beralih ke bagian F, yaitu kegunaan filsafat pendidikan Islam. Jadi menurut Arifin ini mengatakan bahwa dilihat dari fungsi atau kegunaannya, maka filsafat pendidikan Islam ini merupakan pemikiran yang mendasar dan melandasi dengan mengarahkan proses pelaksanaan pendidikan Islam. Jadi oleh karena itu filsafat pendidikan Islam seharusnya memberikan gambaran tentang sampai mana proses tersebut dapat direncanakan dan dalam ruang lingkup serta dimensi bagaimana proses tersebut dilaksanakan gitu. Jadi beliau juga menjelaskan bahwa filsafat pendidikan Islam itu juga bertugas melakukan kritik-kritikan tentang metode-metode yang digunakan dalam proses pendidikan Islam itu, serta sekaligus memberikan pengetahuan mendasar tentang bagaimana metode tersebut didaya gunakan
dan diciptakan agar efektif dalam mencapai sebuah tujuan. Baiklah, kita akan beralih ke bab kedua, yang dimana judulnya itu objek kajian filsafat pendidikan Islam, yang dimana di sini ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan ontologi itu. Jadi istilah ontologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu terdiri dari 2 kata, yaitu taonta berarti yang berada, dan logi berarti ilmu pengetahuan atau ajaran, ya. Maka ontologi adalah ilmu pengetahuan atau ajaran tentang keberadaan, kurang lebih seperti itu, ya. Jadi ontologi adalah bagian filsafat yang membahas hakikat, realitas atau hakikat yang ada, gitu. Termasuk juga hakikat ilmu pengetahuan sebagai sebuah realitas, ya. Jadi ada 3 macam yang ada atau realita, ya, yang menjadi objek pemikiran filsafat. Yang pertama itu ada alam fisik atau kosmos, ya. Yang kedua itu manusia atau antropos, dan yang ketiga itu Tuhan. Jadi pemikiran mengenai alam fisik menimbulkan filsafat manusia atau tropologi filsafat, dan pembahasan mengenai Tuhan menimbulkan filsafat ketuhanan atau teologi. Jadi gini, filsafat alam itu contohnya kayak apa ya? Dipersoalkan apakah alam ini pada hakikatnya satu, ya. Satu itu atau monistik, ya. Atau banyak. Apakah ia bersifat menetap atau permanen? Ya, bukan permen, ya, permanen. Atau berubah, gitu. Jadi apakah ia merupakan sesuatu yang aktual atau hanya kemungkinan saja? Itulah contoh filsafat alam, ya. Oke, itu tadi pengertian ontologi. Kita beralih ke epistemologi. Jadi pengertian epistemologi ini juga merupakan gabungan 2 kata, ya, yang 2 kata bahasa Yunani, yaitu episteme atau pengetahuan, dan logos yang berarti perkataan, pemikiran, dan ilmu. Jadi kata episteme ini dalam bahasa Yunani itu berasal dari kata kerja, ya, yaitu epistemai, yang artinya meletakkan, mendudukkan atau menempatkan. Jadi secara etimologi itu, epistemologi ini berarti pengetahuan sebagai usaha untuk menempatkan sesuatu dalam kedudukan sebenar-benarnya. Oke, kita beralih ke aksiologi, yang dimana itu aksiologi ini berasal dari 2 kata bahasa Yunani juga, ya, yaitu yaitu aksios, yang artinya itu nilai, dan logos yang berarti teori. Jadi aksios ini nilai, logos ini teori, ya. Jadi atas perpaduan 2 kata ini, kemudian aksiologi dimengerti sebagai teori tentang nilai. Definisi secara etimologis itu berasal dari kata Asia, itu nilai atau filio, dan logos itu perkataan, pikiran, ilmu. Itu. Jadi kita dapat simpulkan bahwa definisi tersebut itu tadi, yaitu bahwa aksiologi ini berarti ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat-hakikat nilai pada umumnya, ditinjau dari sudut pandang kefilsafatannya. Mungkin kurang lebih seperti itulah, ya, penjelasan aksiologi. Jadi gini, aksiologi itu secara sederhananya berarti nilai guna, gitu. Sedangkan dalam kajian filsafat itu
istilah aksiologi ini biasanya diartikan sebagai sebagai suatu bidang filsafat ya, atau suatu bidang yang menyelidiki nilai-nilai begitu, termasuk di dalamnya tentang tujuan memperoleh pengetahuan pastinya. Ya mungkin begitulah ya pengertian singkat tentang aksiologi ini. Kita akan lanjut ke bab ketiga, yaitu aliran-aliran filsafat pendidikan Islam ya. Jadi interpretasi Syed Hussein Nars ini tentang aliran-aliran filsafat filsafat pendidikan Islam itu kajian tipologi filsafat pendidikan Islam yang sebagaimana diperkenalkan oleh Syed Hussein Nars ini, yaitu aliran peripatetik atau masya'i ya. Ada juga aliran hermeneutik atau Ismaili, dan juga aliran iluminasi dan aliran teosofi. Nah, karena itu menjadi penting dalam rangka menggali filsafat pendidikan Islam dari aliran utama filsafat Islam klasik, yaitu peripatetik. Nah itu. Oke, baiklah, kita akan bahas sedikit-sedikit tentang aliran-aliran tersebut tadi. Yang pertama itu ada aliran peripatetik. Jadi aliran ini bisa dibilang kayak aliran bertolak dan mengembangkan filsafatnya Aristoteles ya. Bangunan keilmuan filsafat dan para filosof muslim itu yang klasik ya dikenal dengan filsafat peripatetik. Istilah peripatetik ini diambil dari tradisi mengajar Aristoteles ya, sebagai figur utama para filosof muslim klasik yang mengelilingi murid-muridnya. Jadi filsafat peripatetik ini bercirikan bersifat diskursif ya, atau pengetahuan yang tidak langsung begitu, atau menekankan pada rasio ya, dan menyampingkan intuisi gitu kurang lebih. Jadi di aliran kedua itu ada aliran hermeneutik, yaitu filsafat Islam. Aliran hermeneutik ini berkembang pada abad ke-4 Hijriah sampai ke-10 Masehi. Sebagai aliran alternatif di tengah perkembangan aliran peripatetik. Lahir di Irak itu aliran ini berkembang di Persia, Yaman, dan India. Aliran ini disebut sebagai aliran Ismailiyah ya, dengan para tokohnya, yaitu ada Abu Hatim Ar-Razi, ada Abu Sulaiman, ada Hamiduddin, dan Nasir Khusrau. Jadi termasuk dalam aliran ini para filsuf kelompok Ikhwan al-Safa pada saat itu ya. Jadi Ikhwan al-Safa ini adalah nama kelompok filsuf muslim yang berarti saudara-saudara yang mementingkan kesucian atau batin atau jiwa ya. Didirikan dan berkembang di Basrah pada abad ke-4 Hijriah sampai ke-10 Masehi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya tentang ilmu yang kedua ini. Jadi pada aliran yang ketiga ini itu aliran Illuminationis, itu setidaknya ada dua kata dalam bahasa Arab ya, yang berakar kata syarq atau terbitnya matahari. Isyraq dan masyriq ini jika yang pertama bermakna pencahayaan atau iluminatif, maka yang kedua berarti timur. Lagi pula sifat iluminatif ini musyrikiyah dan masyrikiyah yang berarti ketimuran. Dalam bahasa Arab itu ditulis dengan cara yang persis sama. Identifikasi simbolik timur dengan cahaya
sebagaimana sering digunakan oleh para ahli isyrak, menimbulkan satu kesulitan untuk memahami kata itu. Apakah ia diartikan ketimuran atau iluminatif? Nah, sejak semula dalam kitab Mantik Masyrikin yang sebagian telah banyak yang hilang, Ibn Sina telah menerangkan adanya kearifan timur yang lebih unggul ketimbang filsafat peripatatik ini atau Masyai. Mungkin seperti itu ya yang dimaksud dengan ilmu iluminasionis. Jadi di aliran keempat ini itu aliran teosofi transendental, itu Sadra melukiskan dalam bukunya Al-Hikmah Al-Muta'aliyah sebagaimana yang dikutip oleh Syaifan Nur, penyebab dirinya mengasingkan diri adalah keluhannya terhadap orang-orang sezamannya yang sudah kehilangan sifat-sifat terpuji. Jadi pada zaman itu sifat-sifat terpuji itu udah hilang sampai si Syaifan Nur ini mengasingkan diri ya. Dan juga berperilaku yang tak beradab lah dan kehilangan semangat intelektual sehingga mendorongnya untuk mengundurkan diri dari masyarakat dalam keadaan patah hati dan putus semangat. Di samping itu beliau juga menjelaskan kekecewaan terhadap kaum intelektual yang hanya terlihat secara lahiriah saja, namun senantiasa melakukan kejahatan dan keburukan. Itu dengan demikian juga para mutakallimun telah keluar dari logika yang benar dan berada di luar kebenaran, membengkok ceritanya ya pada saat itu. Sementara para fuqaha ini telah kehilangan penghambaan diri. Wah, kacau sih pada saat itu, menyimpang dari kepercayaan terhadap metafisik dan bersikap taklid pada saat itu ya. Jadi dalam membangun filsafat Al-Hikmah Al-Muta'aliyah, Mulla Sadra ini menggunakan sebagai sumber daya Al-Quranul Karim, di mana hal ini terdapat hampir seluruh tulisannya itu disinari dengan ayat-ayat Al-Quran saja. Sumber kedua itu adalah hadis dari berbagai literatur hadis, baik yang berasal dari kalangan Syiah maupun Sunni. Selain sumber yang fundamental tersebut, Al-Hikmah Al-Muta'aliyah juga bersumber kepada ucapan-ucapan para imam, khususnya Imam Ali yang dianggap sebagai teks-teks suci. Ya, di samping sumber-sumber yang bersifat tradisional pada saat itu. Mungkin itu ya keempat aliran tadi yang saya sempat jelaskan dengan singkat. Setelah kita mengetahui beberapa aliran-aliran tersebut tadi, kita beralih ke bab 4, yaitu ada konsep manusia berkualitas ya menurut Al-Quran ini. Jadi yang pertama itu ada konsep manusia. Jadi pengertian manusia. Jadi kita ambil dari menurut para ahli-ahli saja ya. Jadi menurut Az-Zaki itu manusia adalah salah satu makhluk Allah yang paling sempurna, baik dari aspek jasmani, lebih-lebih rohania ya. Manusia adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang dimiliki oleh manusia merupakan suatu konsekuensi fungsi dan tugas mereka sebagai khalifah di muka bumi ini. Ya, mungkin seperti itu. Dan ada juga dari Ludwig bin Swanger. Dia mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai kemampuan untuk mengada suatu kesadaran bahwa ia ada dan mampu mempertahankan adanya di dunia. Dan jika ada seseorang yang mengatakan, apakah manusia dan hewan itu sama? Saya bilang pasti bilang ya tidak. Jika memang ya tidak, terus dia bertanya, jadi apa bedanya manusia dengan
hewan semisal monyet atau kucing yang berekor lah ya. Yang pastinya yang pertama itu manusia tidak memiliki ekor, sedangkan hewan seperti kucing, hewan monyet itu memiliki ekor. Jika memang Anda mengatakan manusia pernah berekor, tunjukkan kepada saya. Jika memang ada pada zaman sekarang ya, pada saat ini, dan jika memang ada manusia yang berekor pada saat ini, pastinya pasti otomatis akan viral di mana-mana jika ditemukan bahwa ada sebuah manusia yang berekor. Itu kayak tidak mungkin ada, kecuali kalau manusia yang ingin berubah kayak seperti hewan ya, baik itu dari fisik maupun dari sifat ya, maksudnya tingkah laku dari kesehari-harian seekor seekor anjing tersebut. Mungkin ada orang yang berpikiran seperti itu. Oke, kita beralih ke bagian kedua, itu ada manusia dalam perspektif filsafat ya. Jadi manusia itu bukanlah problema yang akan habis dipecahkan, melainkan misteri yang tidak mungkin disebutkan sifat dan cirinya. Ya, cirinya secara tuntas gitu. Karena harus dipahami dan dihayati dulu. Secara sederhana, manusia itu terdiri atas dua aspek. Ya, ada dua aspek yang yaitu tubuh dan jiwa. Melihat peran dan fungsi dari kedua aspek ini yang saling berhubungan, maka dapat dipersoalkan mana yang lebih penting, tubuh atau jiwa. Nah, timbullah beberapa aliran, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu aliran materialisme. Jadi aliran ini menganggap bahwa segala kenyataan berdasarkan atas zat atau atas unsur, zat atas unsur gitu. Jiwa itu dianggap pula sejenis materi atau zat, tetapi memiliki sifat yang berbeda dibanding sifat materi yang biasa. Jadi manusia tidaklah lebih daripada suatu bagian alam bendawi yang dapat mengelilinginya begitu. Segala sesuatu yang terjadi padanya dapat diterangkan dengan cara itu menerangkannya kejadian-kejadian alamiah, yaitu secara mekanis. Oke ya, begitu. Nah, ada juga aliran spiritualisme. Jadi spiritual ini dalam dunia filsafat dapat diartikan sebagai kenyataan yang terdalam di alam semesta, yakni roh atau spirit yang melebihi jiwa yang dekat manusia. Jadi roh ini berada di dalam sebuah seluruh alam sebagai dasar dan penjelasan rasional saja ya. Aliran ini mengemukakan bahwa semua keadaan di dalam alam terjadi dari roh atau sukma, jiwa, budi yang tidak berbentuk tidak berbentuk dan tidak menempati ruang begitu. Sesuai petunjuk Al-Quran, potensi spiritualitas saja tidak cukup tanpa dibantu oleh agama, ya kan? Tanpa agama, manusia tetap meraba, ya kan? Meskipun Tuhan sendiri sangat paham atas keterbatasan makhluk-makhluknya itu. Jadi yang hendak dikatakan di sini adalah bahwa akal tak dapat menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Akal tidak dapat menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Begitu juga persoalan baik dan buruk. Semua itu berdasarkan fitrah saja. Secara fitrah manusia memang dapat menemukan baik buruk yang bersifat universal atau menyeluruh ya. Tetapi
itu tetap tetap tidak cukup tanpa agama loh. Lalu bagaimana kalau agama tidak datang? Nah, ini sebuah pertanyaannya. Jadi Rahman dan Rahim, Tuhan yang berbicara. Allah tidak akan menzalimi hamba dan makhluk ciptaannya. Itu tidak akan. Ya. Nah, di sini ada aliran yang ketiga, yaitu aliran dualisme. Manusia secara fitrah diciptakan dengan dua dimensi, yakni dimensi spiritual dengan ruang untuk pengolahannya terhadap jiwa, dan dimensi jasad dengan pengolahannya pada mempelajari hak-hak fisiknya dalam dalam memperoleh keseimbangan antara rohania dan jasadiah gitu. Kedua ini maksudnya kedua rohania dan jasad ini adalah kesatuannya, rohania dan jasa ya. Ini kesatuan. Dalam fitrahnya itu membawa manusia wajib menjalankan kehidupannya ke arah yang lebih baik dan aktif atau dinamis dan nyata ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya aliran-aliran yang bisa saya jelaskan sedikit. Baiklah, kita akan lanjut ke bagian B ya. Manusia berkualitas menurut Al-Quran. Jadi karakteristik yang dikemukakan Al-Quran menjadi tolak ukur kualitas manusia sebenarnya. Karena karakteristik tersebut diturunkan dari konfigurasi nilai-nilai yang dikemukakan Al-Quran yang hadir bersama dengan kelahiran manusia ke dunia, dan menjadi sifat penentu dalam pembentukan kepribadian manusia sih. Jadi begini, perwujudan manusia yang berkualitas itu harus pula ditopang dengan terjalinnya ada 4 kualitas pendukung yang yaitu iman, ilmu pengetahuan, amal soleh, dan sosial. Iman. Kata iman berasal dari bahasa Arab yaitu iman, yang artinya aman, damai, tentram. Dalam pengertian lainnya adalah keyakinan atau kepercayaan. Jadi kata iman ini tersusun dari 3 huruf, yaitu hamzah, mim, nun. Hamzah, mim, nun. 3 ini. Kemudian disebutkan dalam kitab Mu'jam Mufahros jumlah keseluruhan ayat di dalam Al-Quran itu, tempat di mana kata-kata berakar pada huruf A, M, N, ada 387 atau 387 ya. Jadi kata iman ini sendiri mempunyai arti membenarkan lah, atau mempercayai, yang merupakan lawan dari kata al-kuf dan at-tazim. Jadi kita lanjut ke ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan ya. Manusia merupakan makhluk Allah yang paling istimewa ya. Kita udah tahu ya kan. Kita makhluk paling istimewa ya di sisi Allah. Penciptaan manusia sebagai makhluk yang tertinggi sesuai dengan maksud dan tujuan terciptanya manusia itu untuk menjadi khalifah. Secara harfiah, khalifah berarti pengganti, penerus, dan wakil. Manusia adalah wakil di bumi dengan tugas menjalankan mandat yang diberikan Allah kepadanya, membangun dunia dengan sebaik-baiknya. Untuk menjalankan tugasnya itu, manusia harus berbekal ilmu pengetahuan. Jadi kemungkinan saja itu Allah pernah mengutus makhluk lain di muka bumi ini ya. Nah setelah itu makhluk ini mungkin udah gak patuh kepada Tuhan, kepada Allah, sampai-sampai kita yang menjadi penggantinya atau penerusnya untuk menduduki bumi ini.
Mungkin kurang lebih seperti itu ya. Jadi begini, perintah untuk belajar itu tidak terdiri sendiri. Jadi wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dalam Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, alladzi insana ma lam ya'lam. Artinya itu, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia dengan perantaran kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang dia ketahui. Jadi perintah membaca itu dalam ayat tersebut tadi 2 kali, ya kan? 2 kali. Perintah kepada Rasulullah SAW dan selanjutnya perintah kepada seluruh umatnya. Kita lanjut kepada amal soleh. Jadi agama memerintahkan dan mendorong kita untuk berbuat baik dan beramal soleh, yaitu berbuat atau melakukan sesuatu yang akan membawa kebaikan bagi orang lain dalam masyarakat dan mengantarkan kita kepada keridhaan ilahi di akhirat nanti. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 51 yang terjemahannya yaitu, hai Rasul-Rasul, makanlah dari makan yang baik-baik dan kerjakanlah amal yang soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi perintah dan dorongan baik itu datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui para utusannya. Namun sesungguhnya dorongan kepada perbuatan baik itu sudah merupakan bakat primordial manusia. Maksudnya itu bersumber dari hati nurani mereka sendiri. Ya. Karena adanya fitrah pada manusia. Gitu. Kita lanjut ke perilaku sosial. Jadi menurut Fazlur Rahman ini, perilaku masyarakat Islam adalah personifikasi dari perilaku Rasulullah yang dihidupkan secara turun-temurun. Al-Sunnah sebagai tradisi yang hidup yang bermula dari perilaku Rasulullah yang diikuti oleh para sahabatnya, diikuti oleh para pengikut sahabat. Gitu. Dengan demikian seterusnya sehingga perilaku itu menjadi melembaga dan mendarah daging pada sampai saat sekarang ini. Jadi apabila internalisasi telah terjadi, maka institusionalisasi perilaku membuahkan kesepakatan sosiokultural. Gitu. Jadi perilaku tidak berbeda dengan akhlak. Yang berarti budi pekerti, tingkah laku atau tabiat, atau suatu sikap atau keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan suatu perbuatan baik atau buruk yang dilakukan dengan mudah tanpa berpikir dan direnungkan terlebih dahulu, seperti itu. Dalam pemahaman ini, perbuatan itu dilihat dari pangkalnya, yaitu motif atau niatnya. Mungkin itu saja ya pembahasan untuk bab 4 ini. Jadi ada 4 yang perlu kita ketahui tadi juga. Mungkin sekian dari saya. Billahi fi sabil haq. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.